Shalom, jemaat House of Worship yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita akan kita mulaikan. Mari kita buka dengan doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh lagi ada Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan biarlah di kesempatan yang terbaik ini kami rindu untuk memuji, menyembah, bahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan di hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Biarlah jadi hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mengenal
segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau berarti dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat hadiratmu. Tiada yang lain, tidak tempat yang terindah selain kami berada di hadiratmu. Dan saatnya kami akan mendengarkan, akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami, sehingga yang lemah memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan ada rema yang kami dapat lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia di Kota Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema Witness. Renungan di hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus pada ayat yang ke-8. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bisa nanti membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di ayat yang ke-8 ini saya akan menekankan pada dua kata yaitu menjadi saksiku. Ternyata menjadi saksiku adalah suatu bagian dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita semua sudah mengerti apa artinya saksi ya. Sudah sering saya jelaskan pada renung-renungan sebelumnya. Seorang saksi itu akan menyaksikan pengalamannya secara langsung yang dilihatnya secara pribadi. Sangat menarik jika pengenalan kita akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berhenti sampai pada pengalaman pribadi saja, tetapi pengalaman itu akan terus disampaikan kepada orang lain. Pengalaman yang terus dibagikan agar mereka juga mengalami pengalaman dengan Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Pengalaman yang nyata, yang bukan hanya secara verbal, bukan wacana atau bahan diskusi semata. Karena banyak orang yang menyaksikan Kristus hanya dalam bentuk verbal saja dan terpisah dari realitas hidup sehari-hari. Sebetulnya dunia sekarang tidak membutuhkan kesaksian yang bentuk verbal, yang hanya diucapkan tanpa ada realitas kehidupan manusia baru. Tidak heran bila kesaksian Kristen kadang-kadang malah dicemooh karena sangat kontradiktif antara apa yang dikatakan dan apa yang dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang pandai berbicara tentang Tuhan Yesus, tetapi praktik hidup di tengah dunia kerjanya malah menjadi batu sandungan dalam masyarakat dan orang di sekitarnya. Maka bukan kesaksian yang demikian yang diperlukan oleh dunia ini, melainkan kesaksian tentang kehidupan yang nyata sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia. Kesaksian hidup yang memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan dunia. Situasi dunia saat ini sangat mudah menghalalkan segala cara. Yang penting mereka bisa mendapat keuntungan, sekalipun hal itu ada yang merugikan orang lain. Namun tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Bagi orang dunia hal itu biasa dilakukan, bahkan mereka tidak pernah merasa hal itu sebagai sesuatu yang salah. Namun sangat jelas berbeda dengan umat Kristen atau anak-anak Tuhan. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di ayat yang ke-8 tadi, saya bacakan sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ketika Roh Kudus telah masuk dalam kehidupan kita dan kita sudah dimeteraikan menjadi milik kesayangan Tuhan, maka kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup mengenai karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian itu dimulai dari Yerusalem, di dalam kota sendiri, di tengah-tengah lingkungan kita sendiri. Terlebih dahulu kita harus menyampaikan atau memberi kesaksian hidup akan Tuhan Yesus Kristus. Konsep ini sangat penting bagi kita karena kesaksian hidup dimulai bukan dari luar, melainkan dari dalam. Yang dimaksud dalam di sini adalah yaitu lingkungan yang terdekat terlebih dahulu, yakni keluarga sendiri, sahabat, kerabat dekat, dan sanak keluarga lainnya. Barulah kemudian meluas kepada orang lain yang berada di sekitar kita. Jangan terbalik, di luar mungkin saja kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik, tetapi apakah di dalam kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik juga? Atau malah kita menjadi batu sandungan? Justru kesaksian hidup itu bermuara dari dalam menuju keluar dan semakin melebar. Oleh sebab itu, kita yang telah dimeteraikan Tuhan, kita yang adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita semua telah dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Bersama Roh Kudus, kita dapat bersaksi dengan jujur serta tulus. Bukan kesaksian untuk semata-mata dengan tujuan pribadi demi membanggakan diri alias sombong rohani. Namun biarlah kesaksian kita dapat memuliakan nama Tuhan, dapat menguatkan dan dapat menjadi teladan bagi orang lain, dan terutama dapat membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pasti disenangkan sebab hidup kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya renungan di hari ini dapat menguatkan kita lagi untuk hidup menjadi saksi Kristus. Hidup kita bisa memancarkan atau bisa memberi dampak yang baik untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran yang singkat pada hari ini. Kiranya apa Tuhan yang telah kami dengarkan tadi tidak hanya semata-mata kami dengar, tetapi dapat menguatkan kami, dapat memberi pemahaman yang baru, dapat menjadi pelajaran yang baru juga untuk kami ke depannya ya Bapa, sebagai seorang saksi Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, mari terus perlengkapi kami agar kehidupan kami dapat menjadi saksi yang baik, agar orang dapat lebih mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, haleluya, amin.